Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kita seluruhnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu di masjid ini, dalam rangka mempelajari agamanya, yang mana mempelajari agama merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Jadi kalau kita ingin menengok siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai, maka lihatlah seberapa besar kecenderungan, kemudian semangat dan juga kesibukannya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari agama merupakan sebab terbesar, bahkan satu-satunya jalan agar seorang mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada jalan kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama. Jadi ini tolak ukur dan juga barometer yang sangat jelas untuk kita mengenal kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kewajiban-kewajiban, mengetahui larangan-larangan. Kewajiban kita dapat amalkan, sedangkan larangan dapat kita tinggalkan. Yang ini semua akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang kafir atau orang yang semisal dengannya, di mana mereka sangat mengenal tentang kehidupan dunia, bahkan perkara-perkara yang rinci, yang mungkin kalau kita belajar saja tidak tahu. Mereka mampu untuk mengenali dengan detil perkara-perkara dunia. Tetapi dalam urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka sangat mengetahui tentang perkara dunia, tetapi tentang kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang kafir hanya berkutik di dunia saja dalam wawasannya. Sedangkan orang-orang beriman, subhanallah, dia tahu perkara dunia, bahkan dia tahu perkara yang gaib, yang tidak akan seorang mendapatkan berita kecuali dengan jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dan kita juga ketahui bahwa belajar agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Merupakan kewajiban yang harus kita berikan kesempatan dan waktu kita untuk belajar agama. Jangan sampai kita melalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, di antara kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling pokok yang harus seorang muslim pelajari adalah mempelajari akidah, mempelajari tauhid, yang dengannya dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang beribadah kepada Allah yang tidak dia kenal, akan maksimal atau tidak beribadahnya, Pak? Pasti tidak akan maksimal, ya. Pasti tidak akan maksimal. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, kira-kira
mampu nggak dia meninggalkan dosa dan maksiat? Maka jawabannya apa? Tidak akan mampu. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang mutaffifin, ya, ada surat namanya mutaffifin, ya, yaitu orang-orang yang berlaku curang di dalam timbangan. Allah menyebutkan sebab, di antara sebab yang membuat mereka itu berlaku curang dan zalim. Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah mereka ini, kata Allah, tidak yakin bahwa kelak mereka itu akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa apa? Kelemahan iman dan akidah seorang akan mempengaruhi apa? Kualitas dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan lemah sifat muraqabah. Sifat apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal merasa diawasi merupakan bekal yang dengannya seorang dapat istiqamah di dalam ketaatan dan menjauhkan segala kemaksiatan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di mana kitab ini terkait pembahasan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid pada dasarnya merupakan pembahasan tentang syahadah la ilaha illallah, rukun Islam yang pertama sebelum salat, sebelum puasa, sebelum zakat, dan juga sebelum haji. Yang pertama diwajibkan adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kewajiban yang pertama kali. Tetapi secara faktanya kewajiban yang paling besar ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin untuk dipelajari. Banyak dari kaum muslimin lebih condong dan senang mempelajari fikih contohnya. Walaupun ini juga kewajiban. Atau senang mempelajari akhlak. Ini juga kewajiban. Atau mempelajari contohnya fikih muamalah jual beli. Ini juga bagian dari kewajiban. Tetapi pokok dari segala kewajiban adalah mempelajari kalimat syahadat yang kita ucapkan, yang kita persaksikan, di mana kita mengatakan la ilaha illallah. Padahal kalimat ini memiliki konsekuensi dan keharusan-keharusan yang harus kita tunaikan. Maka mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan juga pelajaran yang insyaallah akan berlanjut, kita akan mempelajari sedikit demi sedikit tentang hakikat tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kalimat yang kita ucapkan ini. Dan tauhid secara bahasa dari kata ja'lus syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu cuma satu. Ya, menjadikan sesuatu cuma satu, itu namanya tauhid. Nah, kalau dari bahasa ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa mentauhidkan Allah maksudnya adalah mengesahkan Allah, kan gitu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ini hakikat dari tauhid. Jadi la ilaha illallah yang mana maknanya adalah ada penetapan dan juga ada penafian. Kita menetapkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dan menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, baik langit dan bumi beserta isinya, termasuk juga menciptakan jin dan manusia, adalah dalam rangka ditegakkannya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit dan juga menciptakan bumi yang semisal. Yatanazzalul amru bainahun. Jadi turun di antara langit dan bumi itu ketetapan Allah, perintah Allah. Kemudian Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi tujuan penciptaan ini adalah agar kalian itu mengenal Allah. Apa yang dikenal? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini bagian dari tauhid yang kita pelajari. Kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat rububiyah yang khusus hanya miliknya. Di antaranya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau ada orang yang meyakini bahwa seorang dukun atau ada seorang penyihir dikatakan dia mengetahui segala sesuatu, maka dapat kita sebut bahwa dia telah meyakini keyakinan syirik. Karena menyamakan antara Allah dengan makhluk di dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Segala hal yang ada di dalam Al-Qur'an dari ibadah, maka maksudnya adalah tauhid. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berinfak kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan haji, umrah hanya untuknya, maka maksudnya adalah kita memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selainnya. Makanya orang yang beribadah kepada Allah itulah disebut sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Kalau ada seorang yang beribadah kepada Allah kemudian memberikan hak ibadah ini juga kepada selain Allah, sebagai contoh yang sederhana yang mungkin banyak terjadi adalah praktek riya. Seorang bersedekah, di awalnya dia menginginkan sedekah tersebut adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diinginkan juga padanya keberkahan pada hartanya. Nah, dua hal ini masih dibolehkan dan itu disyariatkan. Tapi ketika ditambah lagi dan juga agar mendapatkan pujian manusia, maka ini ibadah atau syirik? Maka kita katakan syirik. Karena dia telah menduakan hak yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa infak adalah ibadah, maka tidak boleh kita harapkan kepada seorang pun dari ibadah yang kita lakukan. Enggak boleh sedikit pun kita memandang manfaat dari tujuan tersebut kepada manusia. Tidak jabatan, tidak juga pujian, tidak juga kedudukan, tidak juga balasan, bahkan tidak juga ucapan terima kasih. Ya. Jadi ucapan terima kasih saja kalau kita minta kepada orang yang telah kita berikan infak contohnya, maka ini bagian dari hal yang merusak kesempurnaan ibadah. Merusak kesempurnaan ibadah. Walaupun ini banyak terkadang kita tengok di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kita minta untuk didoakan. Kan gitu, Pak? Tolong doakan saya. Ini bagian dari jaza. Jaza itu adalah balasan. Berarti kita setelah berinfak dan beribadah minta balasan dari orang yang kita berikan. Maka ini mengurangi kualitas dari tauhid yang kita lakukan dari ibadah tersebut. Karena syiar orang-orang beriman di dalam ibadah, Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan. Allah mengatakan bahwa ucapan mereka itu innama nut'imukum liwajhillah.
sungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, memberikan infak kepada kalian, memberikan uang kepada kalian. Ini syiar orang-orang beriman, Pak. Ya. Mereka mengatakan apa? Liwajahillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari ibadah yang kami lakukan ini dengan memberikan infak itu tidaklah apa? Balasan, dan juga tidak rasa syukur. Bahkan ucapan terima kasih saja tidak diminta. Kenapa? Karena seorang mukmin di dalam beribadah, di dalam melakukan sebuah muamalah sekalipun, yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini tidak merusak dari kualitas ibadahnya celaan orang ataupun pujian orang. Jadi orang yang ikhlas tidak terpengaruh dengan celaan dan juga tidak terpengaruh dengan apa? Dengan pujian. Bahkan kesempurnaan keimanan itu apa? Mengharuskan orang untuk khawatir dengan pujian. Karena pujian terkadang bisa merusak ibadah, merusak keikhlasan seseorang. Dan juga karena pujian ini mendatangkan kelezatan hati yang merupakan fitrah manusia. Senang untuk dipuji, senang untuk dibanggakan. Tetapi kesempurnaan keimanan itu mengharuskan kita apa? Membuang dari harapan tersebut dan memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk keikhlasan adalah seorang tidak mengharapkan baik pujian dan juga balasan. Termasuk doa tadi. Kalau kita meminta didoakan, asalnya boleh. Tapi ketika kita barengi dengan apa? Dengan infak kita, dengan amal soleh kita, seakan-akan kita meminta balasan dari amal soleh tersebut. Ya, sehingga dikhawatirkan ini akan merusak dari kualitas keikhlasan kita kepada Allah. Karena doa itu bagian dari balasan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kita, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa saja yang telah memberikan kebaikan kepada kamu, maka balaslah. Jadi Nabi mengisyaratkan kita untuk membalas budi atas kebaikan orang lain. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa illam tukafi'u, kalau kita nggak bisa balas dengan yang semisal, orang ngasih makanan, kita balas makanan. Ternyata nggak bisa karena kita tidak ada makanan contohnya. Maka apa? Fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Maka doakan orang tersebut sampai kalian yakin bahwa doa tersebut sudah menjadi apa? Balasan untuknya. Jadi memberikan doa atas permintaan orang yang berinfak itu bagian dari balasan. Nah, ini merupakan hal yang dapat merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah disebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan sedikit pun. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian apa? Dia menyembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya enggak tahu kalau tangan kanan ini sedang melakukan apa? Sedekah. Ini ciri keikhlasan. Buahnya tadi mendapatkan naungan yang khusus yang hanya Allah berikan kepada golongan-golongan yang mulia tersebut. Maka di sini menunjukkan akan pentingnya tauhid. Pentingnya untuk mempelajari keikhlasan. Dan itu tidak akan terrealisasi sampai kita mengenal hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tersebar kerancuan di dalam memahami hakikat tauhid, di mana sebagian orang menganggap bahwa orang yang ibadah itu pasti amalnya diterima. Dan seorang yang sudah beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang mukmin. Enggak boleh kita katakan sebagai orang yang musyrik ataupun kafir. Padahal kalau kita mau menengok
sejarah di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah ataupun tidak? Mengenal Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan seluruh orang-orang kafir Quraisy di zaman tersebut adalah orang-orang yang mengenal Allah. Karena mereka masih mendapati sisa dari agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, bukan orang muslim. Padahal mereka itu kalau ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menyelamatkan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, maka mereka akan mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memiliki keyakinan, tetapi disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan label kafir. Bahkan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa pengetahuan seorang tentang Allah Subhanahu wa taala itu saja tidak mencukupi sampai sampai memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita tengok lagi, orang-orang kufar Quraisy itu, mereka kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan ketakutan, sebagai contoh yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah ketika ketika mereka berada di tengah laut. Zaman dulu nggak seperti sekarang, Pak ya. Zaman dulu nggak ada pelampung, kemudian juga alat-alat canggih, kemudian informasi yang bisa langsung ditangkap oleh contohnya dermaga-dermaga ataupun pihak-pihak penyelamat. Tidak ada di zaman tersebut. Jadi kalau orang sudah berada di tengah lautan, kemudian mendapati ombak yang sangat besar, maka yang diingat antara hidup dan mati saja. Nah, ketika keadaan seperti itu Allah sebutkan bagaimana keadaan orang-orang kafir. Allah menyebutkan, mengatakan apa? Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka telah menaiki bahtera, berada di atas kapal dalam keadaan takut dan genting dengan ombak yang sangat besar, maka mereka beribadah kepada Allah, berdoa dan berharap kepada Allah dengan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dilupakan. Dilupakan, sudah tidak dianggap. Hatinya benar-benar murni terpaut hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini kan ikhlas. Tetapi ketika mereka selamat, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka telah selamat, mereka berada di daratan, di dalam kelapangan, maka kembali mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kita jangan sampai merasa selamat dari makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin dan manusia. Karena sebab yang menjerumuskan seorang di dalam kesesatan itu bukan hanya peran para jin yang jahat, yang terus membisikkan dan juga membawa manusia kepada keburukan. Bahkan manusia sekalipun ada di antara mereka yang memang sudah Allah takdirkan menjadi dai-dai yang membawa kepada neraka. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana ketika itu Hudzaifah bertanya tentang fitnah-fitnah. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di antara hal yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada para dai-dai
para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang akan menyeru manusia kepada neraka jahanam. Para ulama menjelaskan maksudnya bukan ayo masuk neraka, tidak. Maksudnya menyampaikan kesesatan. Mengatakan syirik adalah tauhid, mengatakan bid'ah adalah sunnah. Ini bisa membahayakan kita. Kalau kita tidak memiliki tameng dengan ilmu yang benar, maka kita akan terpengaruh yang akhirnya terjatuh di dalam kesyirikan. Akhirnya mengagungkan kuburan-kuburan para wali, bahkan mendapati kekhusyuan yang lebih daripada duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka pergi ke tempat-tempat keramat yang lebih mereka agungkan daripada Mekah dan Madinah. Kalau ditanya ada atau tidak yang seperti itu? Ada. Ya. Dan dari zaman ke zaman pasti ada yang seperti itu. Makanya kita harus belajar untuk membekali diri kita sehingga kita memiliki tameng dari fitnah-fitnah syubhat dan juga fitnah-fitnah syahwat. Dikembali dari ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa tujuan dari hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada yang beribadah, maka apa? Bumi akan dihancurkan oleh Allah. Ya, karena tidak lagi tercapai tujuan dari penciptaannya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sampai di alam bumi ini tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kiamat tahun 2012, nah ini sangat menyelisih menyelisih nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Memang benar bahwa kiamat itu tidak ada yang mengetahui, tetapi ada tanda-tandanya dan ada ciri-cirinya. Bahkan ada kitab-kitab khusus yang menulis dengan judul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau bumi yang kita pijak ini sudah tidak ada lagi di atasnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka akan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya tauhid, bahwa seluruh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya bersepakat awal yang pertama kali mereka ajak kaumnya adalah mengajak kepada tauhid, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya ikhwatun mil allat. Para nabi itu merupakan saudara dari satu bapak. Ummuhum wahidah wa dinuhum wahid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ummuhum syatta wa dinuhum wahid. Di mana para nabi itu ibunya berbeda-beda, tetapi agamanya satu. Yang dimaksud ibu adalah syariat. Jadi antara satu nabi dengan nabi yang lain bisa jadi ada perbedaan syariat terkait waktu sholat kah, atau terkait bilangan sholatnya, atau terkait tata cara ibadahnya. Itu bisa berbeda, tetapi pokok dari dakwah mereka seluruhnya bersepakat untuk mengajak manusia dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Jadi para nabi enggak ada yang memulai dakwahnya dengan perbaikan ekonomi, dan juga enggak ada untuk memulai perbaikannya dengan membangun sebuah negara. Mereka memulai dengan dengan ta'lim, dengan pengajaran, dengan tazkiyatun nafs, menyucikan hati manusia dari berbagai kotoran, dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran maksiat. Seluruhnya disucikan, baru akan tegak akan tegak negara yang dibangun di atasnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu negara dipenuhi adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah sebagai orang-orang yang beriman,
maka Allah akan janjikan apa? Khilafah. Allah akan janjikan kepemimpinan di negeri tersebut. Sedangkan ketika masyarakat, walaupun mungkin mayoritas adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, tetapi ketika mereka jauh dari agama, maka akan Allah cabut apa? Kemenangan. Allah akan cabut padanya keberkahan. Dan tidak Allah berikan pemimpin-pemimpin yang saleh. Karena pemimpin itu merupakan buah dari masyarakat. Jadi para nabi memulai seluruh dakwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul. Di seluruh manusia mereka memiliki apa? Memiliki rasul yang harus diimani, yang harus diikuti. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Daud bahwa jumlah para nabi dan rasul ada berapa, Pak? Berapa? 124.000 nabi dan rasul. Ya, sedangkan jumlah dari rasul adalah 313 atau 315 rasul. Masing-masing mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Seluruhnya mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan juga di dalam surat Hud, di mana di situ disebutkan kisah-kisah para nabi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Maka awal yang mereka ucapkan kepada kaumnya adalah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ibadahilah Allah, tidak ada ilah bagi kalian dari selainnya. Subhanallah. Seluruhnya sepakat di dalam mendakwahkan tauhid. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, begitu juga Nabi Yusuf, Nabi Nuh, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya memulai dengan apa? Dengan perbaikan tauhid kepada umatnya. Ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, selama 13 tahun lamanya memulai dakwahnya di kota Makkah dengan perbaikan tauhid. Belum ada ketika itu syariat-syariat yang banyak, dari puasa, dari salat, dari zakat, dari berbagai ibadah, sampai para sahabat telah mendapati kekokohan di dalam hatinya, yang dengannya dia dapat menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya awal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka tentang syariat, baru datang menjadi nabi kemudian tinggalkan khamar, para wanita gunakan jilbab contohnya, tinggalkan praktek riba, maka mereka tidak akan apa? Tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Karena tadi sudah di awal kita sampaikan bahwa tauhid itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas amalan seseorang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di awal dakwahnya memerintahkan untuk meninggalkan zina, meninggalkan meminum khamr, mereka tidak akan melakukan. Jadi harus dikokohkan dulu pondasinya. Sehingga apa? Ketika keyakinannya kuat, maka mereka akan mampu melakukan hal tersebut. Akan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Khamr secara mutlak. Maka tidak membutuhkan waktu yang lama para sahabat apa? Kemudian menghancurkan gentong-gentong khamr yang berada di rumahnya. Sampai disebutkan bahwa jalan-jalan Madinah itu dipenuhi dengan khamr. Karena memang khamr merupakan minuman yang menjadi kebiasaan mereka, sudah menjadi tradisi, bahkan kebutuhan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na,
dengan mudah meninggalkan larangan Allah. Begitu juga ketika diperintahkan untuk menggunakan hijab, untuk menggunakan kerudung, jilbab bagi para wanita. Jadi perintah ini memang perintah syariat, bukan kebiasaan orang-orang Arab ya. Perintah syariat. Karena sebelumnya istri-istri Nabi, kemudian wanita-wanita sahabiyat di zaman tersebut tidak menggunakan hijab. Kemudian datang perintah menggunakan hijab, maka apa? Ketika turun ayat tersebut, mereka mengambil gordin-gordin, kain-kain untuk menutupi kepala-kepala mereka. Subhanallah. Bagaimana keimanan yang sudah tertancap mendengar suatu perintah atau mendengar suatu larangan dengan mudahnya untuk diamalkan. Ya kalau kita mau tengok sebagaimana kita sekarang contohnya di Indonesia dengan cuaca yang Masya Allah sangat nikmat sekali, banyak dari kalangan kaum wanita itu mengeluh bahwa kalau menggunakan hijab apa? Panas, kemudian gerah, ini dan seterusnya. Padahal mereka para sahabat atau sahabiah di zaman tersebut lebih layak untuk mengucapkan ucapan yang semisal. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin di zaman tersebut. Kemudian sangat panas, apalagi di musim panas. Tapi apa? Keimanan menggerakkan mereka untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita masih banyak protes di dalam syariat ini, maka apa? Pelajarilah tauhid. Kuatkan keyakinan dan keimanan kita. Karena itulah yang akan menggerakkan kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW membangun pondasi tersebut di dalam kehidupan para sahabat sehingga memberikan dampak yang sangat besar. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan bahwa dahulu kami ketika masih muda ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Ya, ta'allamna al-ilma qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami dulu itu di zaman tersebut belajar iman dulu. Belajar apa? Iman. Iman itu berarti terkait dengan amalan hati, terkait ikhlas, terkait tawakal, terkait berharap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Jadi mereka dahulu apa? Belajar agama memulai dari pelajaran iman. Ya, summa nata'allam al-Qur'an. Kemudian kami setelahnya baru mempelajari Al-Qur'an. Baru cara membaca Al-Qur'an, baru mempelajari tafsirnya. Maka beliau mengatakan apa? Fasdadna bihi imanan. Maka dengan sebab itu ketika kita mempelajari Al-Qur'an bertambah keimanan kita. Subhanallah. Allah memerintahkan sesuatu, maka orang yang memiliki keimanan apa? Pasti perintah ini ada kemaslahatan. Baik saya tahu ataupun tidak. Kan gitu. Allah melarang sesuatu, maka keimanan akan membawa seorang untuk berkata apa? Pasti ini keburukan. Itu buah dari keimanan. Ya, jadi buah dari keimanan akan meyakinkan seorang akan syariat, bahwa segalanya datang dari sisi Allah dan Allah Maha tahu akan kebutuhan hamba-hambanya dan Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Enggak mungkin Allah mensyariatkan kita sesuatu melainkan apa? Melainkan karena kebutuhan kita dan juga karena kemaslahatan kita. Dan Allah tidak butuh sedikit pun dengan ibadah kita. Jangan kita katakan bahwa perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu. Allah enggak butuh dengan apa? Dengan ibadah tersebut. Ya, Allah mengatakan may yahdillah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala falinafsi, faman ihtada falinafsi, siapa yang mendapatkan hidayah maka itu untuk dirinya sendiri. Allah mengatakan juga in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jadi kalau kalian kafir kepada Allah dan seluruhnya di muka bumi ini apa? Kafir, maka Allah tetap Rabb yang maha kaya dan maha terpuji, enggak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau seandainya orang-orang yang pertama sampai yang terakhir dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, mereka seluruhnya berada di atas hati yang satu, dengan keadaan hati yang paling fajir, hati yang paling busuk, paling rusak, maka Allah mengatakan apa? Ma naqasa dzalika mimma indi, tidaklah mengurangi sedikit pun dari apa yang ada padaku. Jadi enggak akan mengurangi dari kekayaan Allah, kemuliaan Allah, kekuatan Allah. Jadi kita beribadah itu untuk diri kita sendiri. Maka janganlah seorang pelit untuk kebaikan dan juga kebahagiaan dirinya. Jadi Nabi SAW seperti itu, bagaimana mendidik para sahabat agar memiliki perhatian yang lebih di dalam mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Jadi Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, ya, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ini kalau disebutkan ahlul kitab di dalam Al-Quran dan hadis, maka dimutlakan maknanya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi mengatakan apa? Falyakun awal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, yaitu dakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini istilah syar'i, ya. Bukan istilah yang dibuat oleh para ulama, tidak, dia istilah syar'i yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah pertama kali untuk berdakwah apa? Tauhid. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Apalagi para dai juga harus memfokuskan dakwah tersebut mengikuti jalan para nabi dan rasul. Jadi kalau kita melihat contohnya ada keluarga kita atau teman kita masih terjerembab di dalam kubangan maksiat, di dalam dosa-dosa, maka alangkah baiknya kita memulai apa? Untuk menyentuh hatinya agar dia itu mengenal Allah dulu. Ya. Takutlah kepada Allah. Apakah antum itu enggak merasa diawasi oleh Allah? Apa enggak yakin bahwa nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Kita sampaikan bahwa Allah mengetahui segala apa yang antum lakukan. Ya, kita datangkan apa? Keimanan di dalam hatinya. Ya, sambil kita arahkan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita datang-datang, ini haram, itu haram. Orang yang masih lemah keimanannya apa? Sudah jatuh di dalam maksiat, tambah sombong lagi. Jadi lebih parah lagi. Ya. Apalagi kita caci maki di depan umum. Jadi sudah dosa tambah dosa lagi dia. Jadi kita harus apa? Memperhatikan keadaan seseorang di dalam memberikan nasihat. Ya. Nah, ini merupakan faedah yang sangat penting, ya. Faedah sangat penting ketika kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir bahwa perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan tauhid ini untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah terus berlanjut sampai di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di ketika beliau sakit sebelum wafatnya itu, beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau dalam keadaan sakit di atas kasurnya terbangun mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal mereka beribadah juga kepada kuburan-kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa
وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Insyaallah melanjutkan sedikit dengan memulai pembacaan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu yang berjudul Bayanu Haqiqati Tauhid, penjelasan tentang hakikat tauhid, alladzi ja'at bihi ar-rusul, yang dibawa oleh para rasul, wa dahadus syubhat allati uthirat haulahu, dan juga batilnya syubhat-syubhat yang disebarkan terkait makna ataupun hakikat tauhid. Beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatamir rusul wa man tamassaka bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah muqaddimah beliau mengatakan fa innal aqidah hiyal asas alladhi yaqumu alaihi bunyanul umam. Jadi akidah merupakan pondasi yang dibangun di atasnya bangunan umat, bahkan bangunan pribadi dari seluruh umat tersebut tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan akidah yang benar. Fasalahu kullu ummatin wa ruqiyuha marbutun bis salamati aqidatiha wa salamati afkariha. Maka kebaikan seluruh umat, kebaikan seluruh manusia, dan juga kemajuan serta perkembangan yang baik bagi mereka terikat dengan keselamatan akidah umat tersebut dan juga keselamatan pikiran-pikiran mereka. Artinya akidah yang benar akan memunculkan kebaikan kepada umat, bahkan termasuk juga kebaikan di dalam dunianya. Jadi jangan kira bahwa Islam tidak memperhatikan juga perkembangan perkembangan umat, perkembangan zaman. Bahkan kalau kita mau menengok sejarah, ya, setelah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar ya ke seluruh dunia, kemudian dibawa oleh para sahabat, dibawa kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, tersebar Islam. Subhanallah, akan muncul ya di zaman tersebut peradaban yang sangat besar, bahkan melebihi peradaban sebelumnya yang dipegang oleh Romawi dan Persia. Dan ketika itu dibanggakan jasa orang-orang Islam di zaman tersebut. Bahkan berbagai disiplin ilmu, bahkan dalam ilmu-ilmu dunia ada tokoh-tokoh dan para ulama-ulama yang memang memiliki peran di dalam perkembangan baik ilmu kesehatan, kemudian ilmu pembangunan, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Bahkan saya pernah mendengar langsung dari guru kami, yaitu Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah, di mana beliau termasuk ulama besar di Yaman. Beliau bercerita bahwa ketika berdakwah ke Belanda, diundang untuk mengisi sebuah pelajaran di sana di Belanda. Jadi ada tokoh orang kafir yang mewakafkan tanah yang sangat besar, sebidang tanah yang sangat besar di tengah kota Belanda, yang diberikan untuk kaum muslimin, dibangun padanya masjid. Dibangun padanya apa? Masjid. Ternyata tokoh ini merupakan tokoh intelektual dari kalangan orang-orang kafir dan juga sejarawan yang dia banyak menelaah kitab-kitab terdahulu. Dia mengatakan bahwa manusia zaman sekarang itu sangat harus bersyukur kepada orang-orang Islam terdahulu, di mana mereka dahulu telah memberikan banyak berbagai ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Padahal sebenarnya sumber dari manfaat tersebut telah ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama, kemudian dikembangkan dari dalil-dalil sehingga memberikan manfaat dan juga menggambarkan bagaimana keindahan agama Islam. Jadi orang-orang kafir saja bersyukur atas atas perjuangan umat Islam. Tapi perkembangan ini memang muncul karena kebaikan umat, bukan dalam rangka berlomba-lomba untuk
memakmurkan dunia. Kalau berlomba-lomba untuk memakmurkan dunia, ini sebab kebinasaan. Ya, tetapi kalau berlomba untuk mencari akhirat, maka dunia itu akan mengikuti. Ya, dunia akan mengikuti. Dan telah banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan janji bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya akan diberikan keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Agar Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Coba lihat seperti Andalusia ya di zaman dahulu. Bagaimana kehebatannya serta gemilangnya, dan itu diakui oleh orang-orang kafir. Kemudian beliau mengatakan, wa min thamma ja'at rusalatul anbiya alaihimus salatu wassalam tunadi bi islahil aqidah. Karena itulah, kata beliau, risalah para nabi, dakwah para nabi seluruhnya menyeru untuk memperbaiki akidah. Itu yang lebih dulu untuk diperbaiki. Jadi kalau mau baik keluarga, masyarakat, negara, harus diperbaiki apa? Tadi akidahnya dulu. Bukan negaranya dulu. Ya, karena negara apa? Kalau masyarakatnya belum siap, akan muncul berbagai fitnah, berbagai pemberontakan, berbagai kerusuhan, keributan. Tidak akan tetap suatu negara sampai apa? Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari berbagai kemaksiatan yang tersebar di masyarakat. Faqulu rasulin yaqulu liqaumihi, maka seluruh rasul berkata kepada kaumnya, sebagaimana ayat sudah kita sebutkan tadi, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan dari selainnya. Ini dalam surat Al-A'raf ayat ke-59. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho untuk diibadahi. Ya, seperti contohnya Fir'aun. Contohnya seperti iblis, yaitu taghut. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa yang disembah oleh umatnya tidak dikatakan sebagai taghut. Kenapa? Karena mereka tidak ridho, bahkan mereka berlepas diri pada hari kiamat. Wa dzalika li anna Allah Subhanahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam rangka untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi inti dari pembahasan ini bahwa kita akan mempelajari tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan. Dan mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada pertemuan malam ini, yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin kalau memang ada pertanyaan satu ataupun dua, mudah-mudahan ya insyaallah bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini alhamdulillah narasumber membahas mengenai tentang tauhid, ya, dan
yang jadi pertanyaan pada saya adalah masalah zikir. Zikir. Banyak zikir yang tidak paham gitu, zikir. Malah pernah saya baca literatur, zikir dia baca sendiri aja itu bisa syirik malah. Lihat bacanya, apa benar? Mungkin mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Masalah zikir gitu. Ya Pak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terkait dengan zikir, jadi kalau kita berbicara tentang zikir, maka zikir ini bagian dari syariat. Zikir bagian dari syariat. Maka apa saja yang disyariatkan dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk melakukannya. Dan melakukan zikir yang disyariatkan tentu dengan apa? Dengan ketentuan syariat juga. Ya, karena kita tahu bahwa apa? Semua zikir itu baik. Tetapi yang paling baik adalah ketika ditempatkan zikir tersebut pada tempatnya. Kan gitu Pak ya? Sebagai contoh, setelah salam dari sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang kita ucapkan? Maka kita ucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah 3. Aku melihat Rasulullah beristighfar sebanyak 3 kali setelah salam. Berarti zikir ini tempatnya setelah salam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa setelah salam itu bagusnya membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, maka kita katakan bahwa Al-Fatihah itu memang benar inti dari Al-Quran, tetapi tidak ditempatkan di setelah sholat. Kenapa? Karena tadi bahwa syariat zikir itu telah ditempatkan pada tempatnya oleh pemberi syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ataupun dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengikuti apa? Rangkaian syariat. Tidak kita tempatkan, kita kumpulkan, kemudian kita kombinasi sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kita beribadah itu ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah mendatangkan keridhaan Allah sampai amalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Makanya Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka apa? Tertolak. Adapun terkait zikir yang membawa kepada kesyirikan, itu pada dasarnya bukan zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih kepada zikir-zikir, atau yang lebih jelasnya adalah solawat-solawat yang dibuat oleh sebagian orang, ya, dengan mengatasnamakan solawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi, tetapi terkadang terkandung di dalam pujian tersebut sifat gulu berlebihan. Jadi ada seorang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menempatkan Rasulullah seakan-akan seperti Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah nabi yang dengannya apa kita selamat, ya, maka kita meminta kepada beliau, berdoa kepada beliau, memuji bahwa segala hal yang diciptakan di alam semesta ini adalah sebab beliau. Ini menduakan Allah di dalam apa? Kekhususan tersebut. Maka ketika kita mengucapkan ucapan yang seperti itu apa? Terjatuhlah kita di dalam kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji berlebihan oleh para sahabat, beliau marah. Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin Nasar ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan, sebagaimana Nasrani memuji apa? Nabi Isa. Dipuji-puji lama-lama disembahkan gitu, Pak. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah bahwa aku ini hanya seorang hamba, maka aku adalah hamba dan rasul. Jadi beliau adalah abdun la yu'bad, abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak disembah, wa rasulun la yukadzab, dan juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam bishawab. Intinya kalau kita mau selamat, carilah buku-buku zikir yang memang di situ tertulis bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga apa? Sehingga kita lebih tenang dan yakin di dalam beribadah, ya, dan tidak apa? Di dalam keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak ya?
Oh, maknanya. Terkait makna zikir. Taib. Jadi kalau terkait makna zikir itu ya memang kewajiban kita untuk berusaha memahami, minimal dengan membaca terjemah. Ya, minimal dengan membaca terjemah itu yang harus kita lakukan. Makanya di antara pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk belajar agama, belajar bahasa Arab terkait ibadah-ibadah yang dia lakukan. Coba kita bayangkan Pak, kita baca Al-Fatihah dari kita balik sampai kita meninggal kira-kira berapa ribu atau ratus ribu kali kan gitu, atau mungkin jutaan. Begitu juga ayat-ayat, begitu juga zikir-zikir. Tapi subhanallah, ini juga mungkin karena pengaruh dari tipu daya syaitan, sehingga kita nggak mengambil penting dari hal tersebut. Nggak ada terketuk hati kita ingin bertanya apa sih artinya, kan gitu. Apa sih maknanya? Ini kan juga bagian dari tadi yang pembahasan kita di awal, bagian dari hidayah. Dan harus kita usahakan. Ya jangan sampai perkara-perkara dunia kita mengetahui secara detail, tapi ibadah yang sehari 5 kali kita lakukan kita nggak tahu artinya. Maka ini yang juga menjadi penyebab ibadah kita tidak khusyuk. Kemudian seakan-akan ibadah itu seperti adat kebiasaan. Kenapa? Karena kita tidak memaknai dari apa-apa yang kita baca. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.